Beredar bocoran Johnny J. Plate minta dana setoran 500 juta per bulan berawal dari teman satu lobang golf. Jadi itu bukan tuduhan. Saya sudah mendalami, itu bukan tuduhan, itu rumor. Kita tidak mau menanggapi rumor. Kalau dia sudah menjadi bagian dari proses hukum, kita akan merespon. Tapi kalau rumor, capek kita. Hari ini ada rumor, sore sudah menguap, besok lain lagi. Kita nggak mau menanggapi rumor, sorry. Ya. Kalau soal BTS, kita mengacu kepada pernyataan Pak Surya Paloh, minta aparat penegak hukum dalam hal ini bertindak profesional. Kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya ya nggak ada sama sekali kita di soal BTS itu. Sekaligus saya membantah bahwa ada dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra, karena itu memang tidak betul, dan ya rakyat sudah pintar. Kalau itu penegakan hukum monggo aja, silahkan nanti biar hukum yang menjelaskan. Ya silahkan aja, itu udah prosedur dong. Harus ada penjelasan setransparan mungkin dan segera prosesnya, jadi jangan berlama-lama. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu, tapi saya anggap itu gosip politik, ya. Gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden, Pak. Saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu, saya persilahkan kejaksaan. Kejaksaan Agung nangkap WP di Jogja. Nah, inilah yang kira-kira message the kill messenger. Tersangka barunya ya? Ya, tersangka baru. Artinya dialah yang diduga yang disuruh untuk setor-setor, gitu loh. Bertanya to the point, disebut langsung 3 partai itu kan, itu dia. Yang dengan gayanya Pak Mahfud dibelokkan, nah ini itu gosip politik kata Pak Mahfud. Nah, hal-hal seperti itu makin memperkuat bahwa oh ini jangan-jangan ada ranah politiknya. Nah, itu harus segera dinetralisir karena kalau kemudian hukum dijadikan alat politik, ini bukan saja negaranya yang rusak, tapi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu jadi rendah. Menyusul penetapan tersangka dan penahanan Johnny J. Plate, kini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika beredar bocoran informasi bahwa dalam perkara tersebut ada permintaan uang 500 juta per bulan. Dari bocoran informasi yang beredar, Johnny J. Plate meminta jatah per bulan 500 juta dengan dalih untuk kegiatan operasional para pegawai di Kementerian Kominfo. Jatah 500 juta per bulan diminta Johnny J. Plate kepada pihak swasta yang mengerjakan proyek BTS 4G Bakti di kementeriannya. Sejumlah pihak swasta itu kini juga telah dijadikan tersangka oleh tim Kejaksaan Agung, termasuk Johnny J. Plate sendiri. Terungkap pula bahwa sejumlah pihak swasta yang mengerjakan proyek BTS 4G Bakti merupakan teman-teman sepermainan golf Johnny J. Plate. Akhirnya Johnny J. Plate yang ketika itu masih menjabat Menkominfo dengan sejumlah tersangka pihak swasta yang mengerjakan proyek BTS 4G Bakti. Ternyata satu lobang golf merupakan satu anggota klub golf di Jakarta. Beredarnya informasi Johnny J. Plate meminta uang 500 juta per bulan diungkapkan dari keterangan salah satu tersangka Ahmad Anang Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo. Dalam dokumen keterangan Anang yang sempat bocor ke tangan jurnalis disebut-sebut pula nama Endah Palupi kepada bagian tata usaha Kominfo yang menjadi sekretaris Johnny J. Plate. Dalam keterangan kepada penyidik, berdasarkan bocoran dokumen tersebut, permintaan Johnny J. Plate sebesar 500 juta per bulan terjadi pada Januari 2022. Dalam keterangan kepada penyelidik, berdasarkan bocoran dokumen tersebut, permintaan Johnny J. Plate sebesar 500 juta per bulan terjadi pada Januari dan Februari 2021 di awal-awal pengerjaan proyek BTS 4G Bakti. Johnny J. Plate mempercayakan soal setoran itu melalui Endah Palupi, disampaikan langsung ke Anang di lantai 7 di ruangan kantor di gedung Kementerian Kominfo di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Anang mengaku sempat bertemu dengan sekretaris Johnny J. Plate, Endah Palupi, untuk membicarakan soal permintaan 500 juta per bulan. Anang juga kemudian bertemu dengan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, salah satu tersangka, dan menyampaikan permintaan Menkominfo Johnny J. Plate. Setelah bertemu Irwan Hermawan, Anang kembali bertemu Endah Palupi, lalu sebutlah nama kontak seorang wanita bernama Yunita yang bertugas menerima uang setoran 500 juta per bulan sesuai permintaan Johnny J. Plate. Kapus Penkum Kejagung, I Ketut Sumedana, tidak membantah mengenai bocoran informasi tersebut, namun juga tidak membenarkan. Ketut Sumedana meminta agar nanti semuanya akan terang benderang setelah penyelidikan Kejagung selesai dan berkas diserahkan ke pengadilan. Nanti akan terang benderang di persidangan, tutur Ketut Sumedana.
Menyusul penetapan tersangka dan penahanan Johnny J. Plate, kini mantan Menteri Komunikasi dan Informatika beredar bocoran informasi bahwa dalam perkara tersebut ada permintaan uang 500 juta per bulan. Dari bocoran informasi yang beredar, Johnny J. Plate meminta jatah per bulan 500 juta dengan dalih untuk kegiatan operasional para pegawai di Kementerian Kominfo. Jatah 500 juta per bulan diminta Johnny J. Plate kepada pihak swasta yang mengerjakan proyek BTS 4G Bakti di kementeriannya. Sejumlah pihak swasta itu kini juga telah dijadikan tersangka oleh tim Kejaksaan Agung, termasuk Johnny J. Plate sendiri. Terungkap pula bahwa sejumlah pihak swasta yang mengerjakan proyek BTS 4G Bakti merupakan teman-teman sepermainan Johnny J. Plate. Akhirnya Johnny J. Plate yang ketika itu masih menjabat Menkominfo dengan sejumlah tersangka pihak swasta yang mengerjakan proyek BTS 4G Bakti. Ternyata Satu Lobang Golf merupakan satu anggota klub golf di Jakarta. Beredarnya informasi Johnny J. Plate meminta uang 500 juta per bulan diungkapkan dari keterangan salah satu tersangka Ahmad Anang Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo. Dalam dokumen keterangan Anang yang sempat bocor ke tangan jurnalis disebut-sebut pula nama Endah Palupi kepada bagian tata usaha Kominfo yang menjadi sekretaris Johnny J. Plate. Dalam keterangan kepada penyidik, berdasarkan bocoran dokumen tersebut, permintaan Johnny J. Plate sebesar 500 juta per bulan terjadi pada Januari 2022. Dalam keterangan kepada penyelidik, berdasarkan bocoran dokumen tersebut, permintaan Johnny J. Plate sebesar 500 juta per bulan terjadi pada Januari dan Februari 2021 di awal-awal pengerjaan proyek BTS 4G Bakti. Johnny J. Plate mempercayakan soal setoran itu melalui Endah Palupi, disampaikan langsung ke Anang di lantai 7 di ruangan kantor di Gedung Kementerian Kominfo di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Anang mengaku sempat bertemu dengan sekretaris Johnny J. Plate, Endah Palupi, untuk membicarakan soal permintaan 500 juta per bulan. Anang juga kemudian bertemu dengan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitech Media Sinergi, salah satu tersangka, dan menyampaikan permintaan Menkominfo Johnny J. Plate. Setelah bertemu Irwan Hermawan, Anang kembali bertemu Endah Palupi, lalu sebutlah nama kontak seorang wanita bernama Yunita yang bertugas menerima uang setoran 500 juta per bulan sesuai permintaan Johnny J. Plate. Kapus Penkum Kejagung I Ketut Sumedana tidak membantah mengenai bocoran informasi tersebut, namun juga tidak membenarkan. Ketut Sumedana meminta agar nanti semuanya akan terang benderang setelah penyelidikan Kejagung selesai dan berkas diserahkan ke pengadilan. Nanti akan terang benderang di persidangan, tutur Ketut Sumedana.